kader-kader kita itu memang sekarang ini penuh dengan semangat untuk berjuang. Ya. Nah, dari situ maka tinggal sekarang mendorong bagaimana waktu yang tinggal kurang dari 500 hari ini, ya, rekan-rekan bisa terus merapat kepada masyarakat. Jawa Timur itu secara angka, ya, itu terjadi penurunan yang signifikan. Padahal, ya, basis kita ada di Jawa Timur, gitu. Nah, untuk mengembalikan basis di Jawa Timur itu, maka kita memulainya, mikotnya itu di Jawa Timur. Gitu. Dan mikot ini tentu harus punya napaktilas sejarah yang jelas. Dan napaktilas yang sejarah yang jelas itu adalah bersama bagaimana para Nahdliyin untuk kemudian menyegarkan kembali ingatannya dengan mereka. Dan sesungguhnya kita bukan hanya mau menengok ke belakang, tapi ingin bersama-sama para Nahdliyin itu untuk melihat ke depan peradaban yang akan kita tegakkan, yang kita bangun bersama. Yang sebenarnya itu inherent dan kemudian sejajar, lurus, linier dengan diperjuangkan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Banyak juga warga yang antusias gitu, berdatangan hanya untuk mungkin melihat pembangunan yang ada, dan terus itu juga bisa menjadi bahan warga juga untuk mempromosikan Jakarta bagaimana sekarang gitu dengan tempat-tempat yang sudah dibangun. Dalam upaya meningkatkan sistem pengendalian banjir dari hulu ke hilir, itu kan sudah berapa hal banyak yang dilakukan Pak Anies. Saya sebutkan aja misalnya, ini data yang kami peroleh dari paparan Pak Gub ya pada Oktober 2022. Misalnya Pak Anies ya berhasil membangun 6 retensi air besar ya dengan kapasitas 1,7 juta meter kubik. Itu pertama. Yang kedua, peningkatan kapasitas di 4 sungai besar sepanjang 2,5 km. Terus ada lagi pengerukan lebih dari 3,6 juta kubik lumpur di sungai waduk dan saluran. Dan lagi ada revitalisasi pompa dan pembangunan 9 sistem pompa baru, total kapasitas mencapai 386 meter kubik per detik. Ada lagi pembangunan 2 km tanggul pantai. Nah, itu bagian dari bagaimana Pak Anies merancang satu konsep pengendalian banjir. Cukup membantu sih, maksudnya kan sekarang juga udah ada MRT juga, halte-halte juga banyak. Kita juga kalau kemana-mana, kalau untuk umum lebih nyaman aja sih Pak, gitu. Jadi lebih mudah dijangkau aja sih sama kita yang nggak bisa naik motor atau gimana gitu. Anggota DPRD-nya banyak. Artinya kewajiban untuk kemudian bersinergi, kemudian mengawal RPJMD itu tidak sepenuhnya ada di gubernur, tetapi juga ada di anggota DPRD ini yang mungkin kurang disadari oleh kawan-kawan di DPRD bahwa jadi menurut Pak Bestari sinkronisasinya, kolaborasinya kurang baik gitu antara gubernur dengan legislatif. Saya lanjutkan, nanti akan ke sana, bahwa rapat-rapat kerja yang dilakukan oleh DPRD dan perangkat Pemprov DKI itu seharusnya itu lebih mengefektifkan apa yang harusnya menjadi cita-cita bersama di dalam RPJMD. Ini bukan malah kemudian disuruh nanganin banjir, begitu kemudian diadakan satu program yang namanya sumur resapan 1,8 juta titik, kemudian karena saya nggak tahu nih, pasti politis lah gitu kan. Dari segi infrastruktur ya, sudah banyak yang berubah sih, meskipun ada beberapa program yang masih ada perbaikan ya gitu. Kita sebagai warga, terutama saya sebagai warga Jakarta sih, dampak sisi positifnya kerasa gitu. Yang langsung kerasa nih sama Mas apa? Yang langsung kerasa sih soal ini Pak, penataan di jalur protokol Jenderal Sudirman Tamrin inilah. PLT Ketum P3 akui keberhasilan Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno pimpin DKI Jakarta. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3, Mardiono menyebut keberhasilan Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno saat memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun.
Menurut Mardiono, kehadiran Sandiaga memberi efek positif untuk Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta. Bahkan berkat andil Sandiaga juga, Anies mampu memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun. Pernyataan ini dilontarkan Mardiono saat memuji jejak rekam karir politik Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu P3 itu. P3 sendiri saat ini tengah menggadang-gadang Sandiaga untuk bisa terpilih sebagai bakal capres untuk Ganjar Pranowo. Karir politik Sandiaga mendampingi Anies Baswedan. Beliau berhasil mengantar Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Keberhasilan Anies nggak mungkin tanpa andil Sandiaga, kata Mardiono dalam acara pelantikan pengurus DPP Wanita Persatuan Pembangunan WPP Surabaya pada Minggu 30 Juli 2023. Dalam acara itu, Mardiono juga mengisahkan bahwa dirinya sudah mengenal Sandiaga sejak lama. Dia mengenal Sandiaga saat Sandiaga masih menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI DKI Jakarta. Hingga kemudian, lanjut Mardiono, Sandiaga juga berkesempatan mendampingi Prabowo Subianto sebagai Cawapres dalam Pilpres 2019. Kemudian di level nasional, Sandiaga mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019 hingga meraih suara 43%. Sebelumnya, lembaga survei merilis hasil survei tentang elektabilitas 3 kandidat calon presiden di Indonesia. Hasilnya itu menunjukkan bahwa persaingan antar kandidat masih sangat ketat. 3 kandidat yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto hanya terpaut sangat kecil. Angka keterpilihan Ganjar Pranowo sebanyak 34%, Prabowo Subianto 33%, dan Anies Baswedan 27%. Sementara sisanya 3% menjawab rahasia atau belum menentukan dan 3% tidak menjawab. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3, Mardiono menyebut keberhasilan Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno saat memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun. Menurut Mardiono, kehadiran Sandiaga memberi efek positif untuk Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta. Bahkan berkat andil Sandiaga juga, Anies mampu memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun. Pernyataan ini dilontarkan Mardiono saat memuji jejak rekam karir politik Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu P3 itu. P3 sendiri saat ini tengah menggadang-gadang Sandiaga untuk bisa terpilih sebagai bakal capres untuk Ganjar Pranowo. Karir politik Sandiaga mendampingi Anies Baswedan. Beliau berhasil mengantar Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Keberhasilan Anies nggak mungkin tanpa andil Sandiaga, kata Mardiono dalam acara pelantikan pengurus DPP Wanita Persatuan Pembangunan WPP Surabaya pada Minggu 30 Juli 2023.